Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya ini, teman-teman? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oke, ya, pada pertemuan kali ini, nanti sampai dengan pertemuan terakhir ya, sebelum pelaksanaan UAS, kita adakan tugas presentasi untuk menyampaikan proyek bisnisnya terkait dengan bisnis keberlanjutan ya, teman-teman. Masing-masing silahkan mempresentasikan. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa untuk membuat tugas ini atau mempresentasikannya, berarti nanti tidak akan mendapatkan nilai gitu ya. Nah, seperti halnya biasanya untuk presentasi berarti nanti masing-masing silahkan menyampaikan untuk materinya, yaitu dari proyek bisnisnya, kemudian nanti akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain setelah presentasi selesai, jadi akan dibuka sesi tanya jawab gitu ya, seperti halnya presentasi sebelumnya. Oke, untuk yang pertama siapa ini yang memulai? Mas Baharudin atau Bagus? Saya boleh, Bu, Barutin. Oke, Baharudin. Silahkan langsung ini ya, di-share ya. Mari kita mulai untuk perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Mulai. Oke, silahkan di-share, Mas Bahar. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Ini ya. Oh, kamu dari HP? Iya, Oh, saya iya. lagi di luar soalnya. Oh, iya. Sudah nggak apa-apa. Ya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bardhan Fadwa Rizky dari kelas S1 Bisnis Pagi. Hari ini saya akan memberikan presentasi tentang penerapan sustainable business pada berkah ayam. Berkah ayam sendiri merupakan gagasan yang saya buat dengan melihat tentang sekitar saya, sekitar sekitar saya, dan melihat keuntungan yang didapat dari bisnis tersebut. Berkah ayam merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan, khususnya ayam potong. Dalam menjalankan bisnis ini, membutuhkan modal. Modal tersebut digunakan untuk investasi awal dan biaya operasional. Investasi awal digunakan untuk antara lain sewa lahan, kandang ternak, peralatan makan dan minum, dan peralatan lainnya. Biaya operasional digunakan untuk bibit ayam, pakan, obat atau vaksin, serta listrik dan karyawan. Bisnis ternak ayam potong merupakan salah satu bisnis ternak yang memiliki prospek ke depan yang cerah. Hampir setiap harinya permintaan pasar akan daging ayam sangatlah tinggi dan selalu stabil. Tetapi dalam sebuah bisnis sangat membutuhkan suatu kestabilan dan perlu menerapkan sebuah konsep bisnis. Dalam hal ini saya menerapkan konsep bisnis sustainable business. Sustainable business yang juga dikenal sebagai bisnis berkelanjutan adalah pengelolaan serta koordinasi tuntutan kepedulian lingkungan, sosial, dan keuangan untuk memastikan kesuksesan yang bertanggung jawab, etis, dan berkelanjutan. Terdapat perbedaan antara bisnis berkelanjutan dengan bisnis pada umum lainnya. Salah satunya yaitu triple bottom line. Triple bottom line adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan yang menggunakan tiga kriteria. Yang pertama sosial, yang kedua lingkungan, yang ketiga profit. Penerapan penerapan bisnis ayam berkah dalam hal sosial yaitu nomor satu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mendorong pelatihan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, serta memberikan keuntungan dan fasilitas kesejahteraan bagi karyawan. Yang ketiga, menerapkan kebijakan anti diskriminasi, mendukung keberagaman, dan berkontribusi dalam
pada inisiatif keadilan sosial di komunitas. Dan yang terakhir, menyumbangkan sebagian pendapatan untuk proyek-proyek sosial. Pada aspek lingkungan, yang pertama, menerapkan sistem daur ulang, mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan menggunakan pupuk ayam sebagai pupuk organik. Yang kedua, menerapkan praktik peternakan yang memperhatikan kesejahteraan ayam, seperti memberi ruang yang memadai dan kondisi hidup yang nyaman. Yang ketiga, melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air dan udara di sekitar peternakan untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, melibatkan masyarakat sekitar dengan program edukasi lingkungan, memberikan pemahaman tentang praktik berkelanjutan yang diadopsi. Profit, yang profit, aspek profit dalam bisnis berkelanjutan pada berkah ayam, yang pertama, mengeksplorasi pasar baru yang peduli lingkungan dan membangun kemitraan dengan bisnis yang memiliki nilai-nilai serupa. Yang kedua, melakukan pelaporan keuangan yang transparan, alokasi dana yang inisiatif berkelanjutan, dan partisipasi dalam program sertifikat berkelanjutan. Yang ketiga, optimalisasi rantai pasok untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Dan yang terakhir, mencari dan membangun kemitraan, misalnya dengan restoran atau supermarket. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke, ya, silahkan dilanjut untuk sesi tanya jawab. Nanti dibuka sesi pertanyaan untuk pertanyaan dari teman-temannya. Mas Bahar. Oh, iya. Ya, saya buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saya mau bertanya, Bu. Ya. Gini Mas, mau tanya, untuk Hmm. siapa sih yang menyokong jenengan untuk menciptakan usaha dengan menggunakan sustainable business model yaitu? Terima kasih. Kalau yang terima kasih, Mas, siapa ya tadi yang bertanya? Lupa. Mas Bagus. Oh ya, makasih Mas bagus pertanyaannya. Kalau untuk yang menyokong, pasti masyarakat menyokong. Karena tanpa masyarakat, sustainable business atau bisnis yang lain tidak akan berjalan. Serta diri sendiri juga itu juga penting untuk mm, membawa bisnis yang lebih baik. Gitu Mas. Iya, makasih. Oke. Barangkali ada yang lain. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Histu, Rio, Himawan, ataupun Mbak Pia? Tidak ada? Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya akan menanyakan ini ya ke Mas Baharudin untuk proyek bisnisnya ini apa tadi namanya? Saya namainya berkah ayam, Bu. Kenapa namanya berkah ayam? Halo? Kenapa namanya berkah ayam? Bukannya berkah ayam itu udah banyak ya? Mungkin di sini karena nggak ada, Bu. Di tempat saya belum ada nama itu. Di mana itu? Daerah Kak, mana? saya di Pemalang. Oh, Pemalang. Oke. Itu berarti sejenis ayam eh Ayam pedaging. broiler. Yang pedaging. Oke. Berarti dari ternaknya gitu juga. Dari ternak. Ya, yang membedakan kalau apa namanya, pastinya kan Mas Bahar sudah ini ya riset juga ya, yang membedakan
dari konsep keberlanjutan bisnis yang diterapkan pada berkah ayam ini dibandingkan dengan para pelaku usaha di ayam pedaging lainnya atau ayam potong lainnya itu apa bedanya? Kalau bedanya mungkin yang lain kurang mempedulikan lingkungan, Bu. Kenapa? Tempat Buktinya. mencari tempat kayak kandang ayam kayak gitunya, Bu. Jadi kan lingkungan Hmm. udah itu kayaknya bau ayam semua gitu loh, Bu. Kalau yang nanti yang akan dijalankan Mas Bahari dia gimana? Apakah nggak bau gitu kandangnya? Kalau kalau saya mau menjalankannya ya Hmm. di tempat yang jauh dari pemukiman, Bu. Jauh dari pemukiman. Jadi Mm-mm. tapi tetap saya koordinasi dengan tempat daerah yang saya akan buat. Jadi Mm-mm. keamanannya ada, kenyamanannya ada, jadi izinnya ada semua gitu, Bu. Bukankah biasanya kalau kandang ayam untuk ini ya ayam pedaging itu biasanya memang jauh dari pemukiman. Kebanyakan kan membuat seperti itu, yang mungkin khusus di wilayah untuk ternak ayam semuanya. Hmm. Biasanya dekat dengan sungai, dekat dengan sawah gitu. Memang jauh dari pemukiman. Ini kamu sudah riset belum? Bahar? Dalam? Sudah riset belum? Sudah pernah melihat belum ada ini? Bu, sudah, Bu. Di tempat saya ada di dekat jalan. Jadi kalau orang lewat Heeh. baunya baunya nggak enak banget, Bu. Itu mungkin baru satu, ya. Di daerah saya satu, terus ada daerah lain lagi. Kayaknya saya tahu dua atau tiga. Tapi nanti konsep yang kamu akan jalankan ini berarti memang akan peka terhadap lingkungan gitu ya. Jadi benar-benar Iya, diperhatikan gitu ya untuk iya. lingkungannya. Tidak hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan saja sehingga jauh dari pemukiman pastinya kan kayak gitu kan. Hmm. Kemudian kalau Oke. hal yang berbeda lainnya apa? Kalau yang berbeda lainnya mungkin eh, kalau yang berbeda lainnya mungkin karena di harga, harga kalau di sini orang kalau jual kan sekarang 1 kilonya aja sudah 40 apa ya sekarang kayaknya empat Hmm, puluh saya empat mengerti puluh ya. Ya, kalau satu ekornya kalau misalkan dari peternak itu paling enggak 18.000 terus dijual ke supplier lainnya 20 ntar orang lainnya jual 23 terus saya gitu terus loh Bu. Mungkin saya akan menekan di harga yang lebih murah. Hmm, oke. Jadi pastinya Ya, tidak hanya ingin dapat untung, ya kan? Nah, enggak, tapi juga enggak. yang penting tetap dapat untung pasti, tetapi tidak mengambil Untung pasti. yang tinggi, gitu kan? Ya. Nah, Terus ini yang saya mau tanyakan, dari aspek sosial ya, Mas Bar, ya. ini kamu menyebutkan nomor 3 itu menerapkan kebijakan anti diskriminasi, mendukung keberagaman dan berkontribusi pada inisiatif keadilan sosial di komunitas. Maksudnya apa ini? Kalau kalau itu maksudnya itu kadang kan ada orang kayak gini Bu. Misalkan hmm, ini kan kan bukan cuma di tempat saya, berarti di lingkungan sekitar kan Bu. Ya, Di lingkungan sekitar. Kalau kadang kan ada orang yang kayak ngelihat eh, biar apa kayak kerjanya kerjanya cuma kayak gitu tok kerjanya cuma kayak gitu nggak ada apa-apanya kayak misalkan maaf sama kayak guru apa apa kan ada orang yang pandangan kayak gitu Bu. hmm. Nah, jadi saya mau merubah stigma yang kayak gitu Bu. Terus nanti berarti pandangannya biar orang memandang ibaratnya lebih baik itu dengan apa? Dengan memberikan gaji lebih mungkin pada karyawan Atas dasar apa? atas dasar Hmm, kerja bagus. apakah Nah, keuntunganmu itu bisa untuk menutupi gaji mereka? kalau masalah kalau itu menutup atau enggaknya itu gimana ya? Menutup bisa menutup enggak? Kalau peternak, kalau peternak itu
harusnya bisa menutup, Bu. Soalnya Hmm. peternak kalau karyawan per karyawan itu kan harus ada harus spesialis, Hmm. harus Jadi harus bisa, pastinya yang sudah paham ya. ya, yang pastinya harus sudah paham, harus sudah harus sudah pernah pernah jalan di bisnis itulah, Bu, di kerja di kayak gitulah di Hmm. karyawan itu. Jadi mungkin saya kalau um, karyawan saya kerjanya bagus, terus orangnya pinter, orangnya kayak sergap kayak gitu, mungkin itu bisa buat nambah pemasukan dia, nambah gaji buat dia, jadi orang lain lihat nggak cuma dipandang sebelah mata kayak gitu, Bu. Hmm, oke. Jadi kamu pun juga menganggap apa namanya karyawan, ya kan, yang ada Hmm. dalam usaha kamu itu adalah diberlakukan seperti halnya manusia gitu ya, tidak hanya Ya, jadi tidak hanya sekadar ya diberikan gaji yang sekedarnya itu tidak, ya kan pastinya kan ah, sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan gitu kan. ya, Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Teman-teman yang lain baik, mau bertanya lagi? Sudah cukup? Ya, silahkan ditutup, Mas Yas. ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya. Bagus. Baik, Bu. Ya, loh, Bisa saya share screen nggak? Bagus. bentar, Bu. Saya lagi coba share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Usmaniam. Saya akan menjelaskan sustainable business dalam usaha saya, yaitu laundry. Yang dimana akan menjelaskan proses serta penerapan sustainable business dalam bisnis tersebut. Ya, nama usaha kami adalah Shifa Laundry. Yaitu Shifa Laundry adalah usaha di bisnis jasa yang mencuci pakaian yang terletak di daerah Kecamatan Banyumanik, di daerah dekat Universitas Diponegoro, yang dimana Shifa Laundry berdiri pada tanggal 19 November 2022. Awal mula mendirikan usaha ini karena adanya peluang yang besar dikarenakan banyaknya mahasiswa atau mahasiswa yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci maupun serta mensetrika, membuat peluang menjadi besar dalam jenis usaha ini. Dan itu usaha ini terletak di daerah perumahan, perkantoran, apartemen, dan kos-kosan, serta hotel. Dan minat masyarakat juga sekitar terhadap Lodi sangat antusias sekali. Ya, filosofi dari usaha kami itu adalah pertama bersih dan rapi. Bersih dan rapi adalah kunci untuk menciptakan kenyamanan setiap pelanggan. Dan one, kecantikan murni dari parfum terletak pada fakta yang tak bisa terlihat. Aroma adalah satu-satunya hal yang indah yang bisa dirasa dalam mata terpajang. Ya, sustainable business model. Pada sifat laundry. Usaha laundry merupakan salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM
yang selalu diminati subkonsumen terutama saat musim hujan di Rimba. Meningkatnya aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup menyebabkan masyarakat berkurang waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk mencuci pakaian. Artinya, kebutuhan akan jasa laundry sangatlah penting saat ini. Ya, jenis usaha laundry adalah yang paling sederhana adalah laundry. Usaha laundry memberikan dampak yang cukup positif terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan ini juga sering berkembang di daerah yang banyak terdapat motel atau rumah sewa. Pertumbuhan laundry juga menyebabkan peningkatan penggunaan deterjen. Hal yang paling mengkhawatirkan dari peningkatannya penggunaan deterjen laundry adalah jika digunakan secara berlebihan, air limbah yang mengandung alkali dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan kesehatan karena konsentrasi limbahnya yang tinggi. Gitu. Ya, customer profile itu konsumen dari usaha kami yaitu adalah yang kami targetkan adalah dua, yaitu adalah para milenial atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di dekat usaha kami, serta para busy parent atau orang tua yang sibuk dalam bekerja. Ya, lokasi yang berdekatan dengan kawasan kerja, universitas, yang menyebabkan banyaknya konsumen berupa mahasiswa dan mahasiswa, serta ibu-ibu atau orang tua yang sedang sibuk kerja. Ya, langsung ke sustainable business model yang diterapkan. Yang pertama adalah sosial dan kemanusiaan. Bisnis laundry memiliki kegunaan di masyarakat atau sosial, seperti mengurangi sampah hingga beberapa persen pada tahun 2023. Selain itu, jasa laundry juga hadir untuk menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin masalah pakaian kotornya selesai dengan praktis tanpa mengeluarkan waktu dan tenaga yang banyak. Kehadiran usaha jasa laundry juga merupakan solusi bagi permasalahan mahasiswa dan karyawan yang tidak memiliki waktu cukup untuk mencuci pakaian. Jasa laundry dapat meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa dan karyawan yang semua mencuci pakaian dikerjakan sendiri. Menjadi menjadi tidak dengan kehadiran jasa laundry, dana juga usaha laundry akan membantu jika adanya membutuhkan karyawan, akan mengurangi jumlahnya pengangguran. Ya, yang kedua adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan bertujuan untuk merancang sistem produk yang ramah lingkungan dengan mengubah cara pengolahan bahan mentah, konsumsi energi, proses produksi, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Serta agar limbah sampah dari sisa plastik sabun tidak banyak, maka usaha kami menggunakan sabun yang menggunakan metode isi ulang agar untuk tidak ada sampah plastik yang menumpuk menjadi limbah seperti itu, yang akan membuat lingkungan semakin tercemar. Yang ketiga adalah profit atau keuntungan. Selain perlu memperhatikan dampak lingkungan, juga peningkatan pendapatan usaha laundry tentunya sangat penting. Salah satu solusinya yang dapat diterapkan oleh pelaku bisnis usaha laundry adalah dengan melakukan verifikasi laundry. Misalnya seperti jasa cuci baju, cuci basah, atau jasa cuci kering, atau jasa cuci kering dan setrika, atau jasa cuci ekspres yang 1 hari selesai, dan jasa setrika doang, atau jasa cuci boneka, jasa cuci karpet, dan jasa cuci sepatu dan boneka. Ya, kemudian Anda juga harus bekerja sama dengan perwakilan penerima laundry, supaya membuat para konsumen tetap menggunakan serta yang membuat para konsumen tetap menggunakan jasa laundry kami ialah karena ia membedakan dengan laundry yang lain, yaitu yang membuat usaha kami berbeda dengan yang lain adalah karena kami tawarkan dengan menggunakan pelayanan pick up delivery sehingga para pelanggan tidak perlu datang ke tempat laundry. Akan tetapi kami dari pihak usaha laundry datang ke tempat mereka dengan lewat menghubungi WA ataupun Instagram atau yang lainnya. Bisa dengan menghubungi kami akan datang ke sana secara langsung dan mengambil laundry tersebut untuk dicuci. Seperti itu. Karena mencuci memang merupakan bentuk utama dalam usaha laundry. Tetapi usaha laundry juga kami juga bertujuan untuk mengurangi limbah industri sendiri dan menjaga kelestarian lingkungan serta mendatangkan rezeki bagi para pelaku. Terima kasih. Itu saja dari saya. Jika ada ditanyakan, monggo.
Udah, Bu. Silakan teman-teman ditanyakan Mas Bagus terkait dengan proyek bisnisnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Saya himbauan ke pelaku bisnis. Bisnis laundry kan banyak mas. Perbedaannya bisnis laundry yang ingin diterapkan sama yang lain itu apa mas? Apa ada keunggulan sendiri atau bagaimana? Soalnya kan bisnis laundry banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Himawan Eka untuk pertanyaannya. Ya, langsung saya jawab saja. Yang membedakan bisnis laundry saya dengan bisnis yang lain, pertama dari segi pengantaran atau pengambilan barang. Kan kebanyakan dari laundry yang lainnya, atau terutama di sekitar bisnis saya, itu banyaknya laundry yang tidak menerapkan pick up delivery atau mengambil barang atau laundryan ke ke konsumennya. Kan kalau dari bisnis kami datang yang konsumen ke konsumennya, bukan konsumen datang ke kami. Karena yang lain daerah saya membedakannya seperti itu. Karena banyaknya laundry yang hanya menerima langsung dari konsumennya, konsumen datang ke tempat bisnisnya, setelah itu dicuci. Kalau dari kami datang ke tempat konsumen serta membawa laundryannya dan mencuci di tempat usaha kami seperti itu. Dan juga yang membedakan itu dari segi lingkungan mas, karena kalau banyak laundry di luar sana di daerah saya terutama itu menggunakan sabun dengan saset seperti deterjen ataupun sabun-sabun cair. Ya kan kami menggunakan sabun daur ulang. Daur ulang maksudnya isi ulang mas. Jadi kami menggunakan botol besar yang dimana setiap hari sekali itu kami membeli sabun isi ulang di tempat isi ulang sabun seperti itu agar mengurangi limbah-limbah sampah plastik seperti itu. Itu sih mas pembedakannya. Terima kasih mas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nah sekarang pertanyaan dari saya ini buat Mas Bagus ya. Kenapa namanya Siva Laundry? Kenapa kamu memberi nama Siva Laundry? Apa hubungannya dengan bisnis berkelanjutan? Untuk nama dari usaha saya itu dikarenakan awalnya saya bimbang dalam menamakan bisnis sendiri, tapi Oh, adik saya namanya Siva, jadi saya namakan saja seperti itu. oh, jadi Oke. apa namanya tidak ada hubungannya dengan Nggak eh, ada, Bu. Cuman untuk jasa inspirasi saja ke depan. ataupun mungkin itu sebutan untuk green business atau apa itu nggak ada hubungannya. Berarti hanya Ya, nama ya. Bu. Oke. Oh, oke. Nah, kemudian dari segi sosial dan kemanusiaan ini ya, Iya, eh, Bu. laundry ini memiliki kegunaan di masyarakat atau sosial seperti mengurangi sampah hingga beberapa persen. Maksudnya ini gimana? Sebenarnya Kenapa kok saya bisa ketika, mengurangi ini? oke, Bu. Oke. Pada awal usaha kami, pertama kalinya itu kami belum menerapkan sustainable business model, Bu, karena belum begitu terpikirkan. Akan tetapi dalam pada awal itu kami menggunakan deterjen atau plastik-plastik, sabun seperti itu. Nah, dengan mengetahui sustainable business, kami juga akhirnya kami mengurangi sampah-sampah plastik tersebut yang sudah kami pakai dan kami kami daur ulang
Dan kami menggunakan sabun isi ulang, ya. Jadi tidak menggunakan itu lagi. Berarti yang paling berpengaruh ini ya, poin dari bisnis berkelanjutan kalau diterapkan di laundry ini dari segi packaging atau kemasan deterjennya saja ya. Iya Bu, paling faktor utama sih dari packaging atau sabun-sabun itu yang bekas itu sangat penting sekali. Mm-mm. Tapi kalau misalkan dari segi komposisi atau ingredient kan biasanya ini ya teman-teman yang lain juga lihat ya banyak ya sekarang promosi untuk deterjen itu saja ya produk dari deterjen itu sudah menerapkan bisnis berkelanjutan ya dari segi kemasannya ada itu walaupun deterjen cair dengan kemasan botol juga dia menyebutkan bahwasanya botolnya itu bisa didaur ulang. Nah itu gimana itu kalau menurut Mas Bagus? Apakah akan tetap menggunakan deterjen seperti halnya biasanya isi ulang ataupun bisa juga dengan mengambil dari produk deterjen tersebut yang ramah lingkungan juga gitu. Mungkin untuk ya baik, mungkin untuk kedepannya saya lebih tetap menggunakan isi ulang ya Bu ya, karena untuk Mm-mm. botolnya tidak mungkin ganti-ganti juga karena botol karena saya botolnya satu tapi terus dipakai, sedangkan yang tadi yang dari usaha deterjen atau produk deterjen yang menerapkan sustainable business mungkin akan beli tapi akan terbuang lagi kalau misalkan beli lagi seperti itu. Jadi saya untuk mengurangi limbah atau sampah lebih mending saya isi ulang atau daur ulang Mm. sabun tersebut seperti itu. Mm. Oke, kalau dari Mas Bagus sendiri sebagai pengusaha nih, nantinya ya, ada Oke. nggak faktor apa pertimbangan dari harga? Nah, misalkan harga untuk deterjen yang isi ulang itu ternyata lebih mahal dibandingkan dengan deterjen yang kemasan botol tapi bisa didaur ulang. Nah, kira-kira kalau misalkan harganya itu lebih murah dengan botol yang bisa didaur ulang, apakah Mas Bagus akan beralih juga ke produk tersebut? Karena kan bahan baku utama dari laundry ini kan dari deterjennya ya. Oke. Gimana? Ya, untuk saya apakah kalau misalnya harga dari isi ulang sabun dengan sabun yang sustainable business lebih mahal, mungkin saya tetap memakai isi ulang. Entah kenapa saya lebih yakin saja dengan isi ulang, walaupun harganya akan berbeda sekitar 3.000 atau 5 ribuan, tapi tetap saya lebih mengedepankan isi ulang. Harga itu ini loh. Harga deterjen itu berarti menentukan untuk profit kamu berarti kan dalam bisnis. Iya, Karena kan iya, kalau laundry ya cuma itu apa namanya dari deterjen itu. Sedangkan sekarang laundry 1 kilo misalkan 4.000 atau 5.000 ya. Ada juga yang apa yang kalau misalkan kamu membuat laundry yang besar yang nyuci sendiri itu iya, misalkan berapa 17 kilo misalkan hanya berapa ya kan. Nah itu kan iya, berarti sebenarnya modal utama kan ya dari deterjen itu dan juga mesinnya pastinya. Kalau misalkan tidak mempertimbangkan dari segi profit juga ya nantinya akan kewalahan gitu kan. Ya tetap iya, jadi nanti teman-teman yang lain juga untuk melaksanakan bisnis berkelanjutan ini kita faktor utamanya adalah dari segi sosial dan lingkungan, tetapi jangan lupa bahwasanya dalam setiap bisnis tujuan utamanya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi hitungan. profit pun juga harus diperhitungkan. Kalau misalkan kita misalkan saya yang penting hanya berdampak pada sosial gitu. Gimana caranya agar banyak karyawan yang bisa bekerja di tempat saya misalkan seperti itu. Lo ingat gitu kan teman-teman ini bergerak di bidang bisnis bukan lembaga sosial gitu kan. Nah, jadi tetap harus dipertimbangkan dari segi profitnya juga, tetapi tetap mengedepankan yang namanya sosial dan juga lingkungan. Iya, Ya, oke. iya, Bu. Presentasinya silahkan ditutup Mas Agus. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk selanjutnya ada lagi nggak? Atau nggak hadir semuanya? Nggak hadir ya, Bu.
Ada Jeremia, Jeremia Almareza. Sepertinya tidak hadir, Bu. Nggak hadir. Oke, kalau dari tadi ya Mas Baharudin dan Mas Bagus. Mas Baharudin sekarang saat ini bekerja atau menjalankan bisnis? Saya sekarang membantu orang tua, Bu. Oh, yang bisnis ini ya, apa itu? Saya sekarang bisnis ayam juga, tapi itu nerima dari orang, ayam potong kayak gitu. Oh, yang potong. Berarti terus nanti proyek bisnisnya bisa dijalankan atau dikembangkan ya? Nah, Iya, Bu. aku sudah punya gambaran kan dari gimana usaha orang tua gitu kan, dan selama ini juga sudah membantu orang tua. Nah, tinggal kamu memberi masukan nih yang bisa untuk apa namanya diterapkan dalam keberlanjutan bisnis. Jadi nanti untungnya tidak hanya masuk pada orang tua kamu, tetapi kamu pun juga bisa mendapatkan keuntungannya. Gitu. Kalau misalkan itu bisa diterapkan dengan baik ya, Bahar. Iya, Bu. Amin, amin. Ya, bagus. Bagus. Ya, Bu. Saat ini bekerja atau punya bisnis? Kerja sama kalau laundry ini yang ngerjain ibu sama keluarga itu. Jadi Berarti saya, kamu punya. iya, Atau sudah ada ini si laundry? sudah ada Bu dalam. Itu sesuai dari tahun kemarin. Ya berarti nanti ini ya, apa namanya tugas dari Mas Bagus berarti nanti harus benar-benar didampingi bagaimana agar bisa menerapkan bisnis berkelanjutan itu. Ya, nanti Iya, dampaknya gimana. Kemudian pastinya juga kamu harus bisa menghandle juga tidak hanya sekedar kita tetap kita peduli pada sosial dan lingkungan, tetapi jangan lupa bahwasanya profit itu pun juga penting ya. Gitu. iya, Oke, mungkin itu teman-teman. Ini saya ingatkan lagi berarti teman-teman yang lain silahkan dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan dan juga minggu selanjutnya. Bagi yang tidak presentasi berarti ini ya tidak mendapatkan nilai ya, karena ini termasuk tugas. Teman-teman sudah semester 7, berarti harapannya teman-teman sudah punya proyek bisnis sendiri. Kalaupun misalkan sudah punya bisnis dari keluarga, berarti nanti teman-teman bisa melanjutkan pastinya dengan konsep bisnis yang lebih baik gitu kan. Oke, mungkin kita akhiri ya untuk perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Dari saya cukup sekian, tetap teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat juga untuk melanjutkan perkuliahan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.